dance floor is yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan untuk kita semuanya. Di sini kami akan melakukan role play mengenai mata kuliah Interprofessional Education mengenai materi interdisiplin collaboration antar tenaga kerja kesehatan. Perkenalkan, nama saya Naila Aulia Munandar dengan NIM 202514204100, berperan sebagai perawat prima. Perkenalkan, nama saya Nur Faidaju Melawati dengan NIM 202514204019. Peran saya sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ananda dengan NIM 202514204051. Saya berperan sebagai ahli gizi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurul Kihan dengan NIM 202514204036. Peran saya sebagai dokter. Perkenalkan, nama saya Getruida dengan NIM 202514204040 berperan sebagai kepala ruangan. Perkenalkan, nama saya Junika Salsariantari dengan NIM 202514204030. Saya berperan sebagai konselor. Nice! Latar belakang kasus. Seorang wanita mengalami keluhan nyeri di bagian ulu hati. Perut terasa perih dan mual ringan sejak beberapa hari terakhir. Pasien sering telat makan karena jadwal kuliah padat, konsumsi kopi berlebihan saat begadang, dan sedang mengalami stres akademik menjelang ujian. Kondisi pasien masih ringan dan tidak gawat darurat, sehingga dilakukan ronde interdisiplin untuk penanganan komprehensif. Kita lakukan ronde untuk pasien ruangan 12, Ibu Ara dengan keluhan dispepsia ringan. Silakan perawat primer untuk menjelaskan. Pasien perempuan 20 tahun, keluhan nyeri ulu hati, mual ringan, tidak muntah, pola makan tidak teratur, sering konsumsi kopi 2-3 gelas per hari, dan stres menjelang ujian. Baik, kita lanjut ronde pasien untuk validasi data. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Boleh duduk sebentar? Kami dari tim kesehatan akan berdiskusi tentang terkait kondisi Ibu. Boleh disebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Nama saya Ara, tempat tanggal lahir saya Batam 10 Mei 2006. Baik, Ibu. Kami akan memeriksa Ibu dan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Ibu boleh ceritakan keluhan yang dirasakan? Keluhan saya itu biasanya perut saya terasa sakit di bagian atasnya, Dok. Terus disertai dengan mual. Biasanya ini terjadi pas saya telat makan atau sehabis minum kopi. Sejak kapan Ibu mulai muncul keluhannya? Seminggu terakhir sih, Dok. Baik, Ibu. Saya akan memeriksa data Ibu lebih dahulu ya. Baik, saturasi oksigennya itu 98 per 85, tekanan darahnya itu 108 per 82, dan suhunya 36 derajat. Masih dalam batasan normal. Tidak ada tanda bahaya, tidak ditemukan muka darah ataupun penurunan berat badan yang signifikan. Ibu kemungkinan bisa mengalami dispepsia ringan karena kurang makan Ibu dan gejala stres yang Ibu alami.
Silakan masing-masing intervensi. Tidak perlu terapi berat, cukup berikan antasida bila perlu, dan berikan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Edukasi makan teratur, mulai dari dan observasi tulang-tulang. Pola makan kecil tetapi sering, hindari untuk pedas-pedasan, kopi, asam, serta melakukan sarapan 3 paginya wajib. Saya menyarankan untuk manajemen stres, serta merelaksasikan nafas, dan manajemen waktu belajar. Semua intervensi sudah komprehensif dan saling mendukung. Berdasarkan hasil ronde interdisiplin, pasien didiagnosis dispepsia ringan yang dipicu oleh pola makan tidak teratur, konsumsi kopi, dan stres akademik. Kondisi pasien stabil tanpa tanda kegawatan. Anjurkan pasien untuk makan teratur dengan porsi kecil tapi sering. Tapi kurangi konsumsi kopi dan makanan yang dapat mengiritasi lambung. Minta tolong kepada perawat untuk melakukan edukasi kepada pasien dan mengetahui keluhannya. Serta anjurkan pencatatan pemicu nyeri. Bila perlu, diberikan terapi simptomatik sesuai indikasi saja. Selain itu, sarankan pasien untuk melakukan manajemen stresnya dan teknik relaksasi untuk mengurangi faktor pencetusnya. Evaluasi ulang dilakukan bila gejala berlanjut akan menurun pada pasien. Pasien dapat rawat jalan dengan pendekatan kolaboratif antar profesi. Oke.